Ustaz, saya pernah menengok orang solat ba'diyah berjamaah. Apa hukumnya Pak Ustaz, solat ba'diyah berjamaah? Solat duha berjamaah ada. Idza fu'ila dzalika ahyanan jaza. Kalau dibuat sekali-sekali boleh. Diajaknya santrinya, yuk solat duha sekali-sekali, boleh. Tapi kalau dibuatnya berterus-menerus, bid'ah. Ini biasanya orang jahil tapi dialimkan orang. Jahil dia, tak ada basic agamanya, tapi pandai dia bicara, lalu diajaknya orang, ayo solat ba'diyah berjamaah, qobliyah terus menerus. Ini bid'ah mungkarah. Saya pernah mendengar kumandang azan jam 8 pagi, dilaksanakan solat duha berjamaah. Muazin kesiangan. Mana azan jam 8 pagi? Yusannul adzan li ghairi shalah, dalam kitab mazhab Syafi'i. Dianjurkan azan selain salat. Fungsi azan dua, ngasih tahu masuk waktu bagi ibu-ibu, ngajak solat berjamaah bagi laki-laki. Itu fungsinya. Tapi dianjurkan azan untuk selain solat. Contohnya lil masnu', ada orang kerasukan setan. Oh, azan. Allahu akbar, Allahu akbar. Untuk mengusir setan yang ada di telinganya. Untuk musafir, makanya orang mau berangkat haji itu azan. Mazhab Syafi'i. Kebakaran, orang, ya Allah, gimana ni Allah, lupa, maka satu orang azan, Allahu akbar, Allahu akbar. Tiba-tiba berkumpul awan di atas, turun hujan. Allah menurunkan rahmat. Apa hukumnya bekerja di tempat judi? Saya bekerja di situ. Saya sudah berhenti. Oh, udahlah, apa lagi? Karena dia tulang punggung, tak bisa membasuh dengan air najis. Nah, Rasulullah SAW an thamanil kalbi, Nabi melarang hasil jual beli anjing. Wa mahril baghi, duit prostitusi. Wa hulwanil kahin, duit dukun yang dapat duit dari dukun, tak boleh, haram. Pak Ustadz, saya mau bertanya, bapak saya dulu sering ke masjid dan sekarang dia jarang ke masjid karena saya dulu sering buat masalah di lingkungan itu, dan sekarang saya sudah tobat dan saya sering ke masjid mengajak bapak saya dan dia tak pula mau. Dulu bapak saya rajin ke masjid, tapi karena saya bandel dia malu ke masjid. Sekarang saya ke masjid, dia pula bandel. Gimana lah itu Pak Ustadz? Mungkin dia membalas ini sekarang. Ini serangan balas, nampaknya kalian satu sama nih, antara Messi dengan Ronaldinho nampaknya. Maka jangan sampai antum kalah sama bapak antum. Antum harus ajak dia, ya, aku tahu aku salah selama ini. Ayah malu karena aku, perbuatan aku, dan sekarang aku tak pula ingin aku malu karena ayah tak ke masjid. Ayo ke masjid ya. Aku tengok malaikat maut dah ngintai-ngintai ayah dia. Gimana caranya supaya bapak saya ke masjid lagi Pak Ustadz? Dengarkan dia MP3, belikan dia baju koko, senangkan hatinya, ya, ini bagus nih baju ni. Orang tua tu balik dia macam anak-anak. Orang tua tu balik macam anak-anak, dirayu-rayu, diajak-ajak, disenangkan hatinya. Bagaimana menyikapi mertua yang bertindak enggak adil terhadap menantu, membedakan menantu? Terus apakah sama antara mertua dan orang tua sendiri pada kedudukan baktinya? Samalah. Dia kasih anak dia ke kita itu kan karena dia anggap kita anak dia. Anak yang dikandungnya 9 bulan 10 hari, disusunya 2 tahun lamanya, dia lahir meregang nyawa, dikasihnya anaknya ke kita. Sedangkan ikan mas koki aja kita minta belum tentu dia kasih. Kenapa dikasihnya ke kita? Karena dia ikhlaskan Allah Ta'ala. Dan kita pula masih mahar, bukan mahal-mahal. Wah, aku nikahi dia dengan sebentuk cincin emas yang beratnya 3,5 ons. Itu iyalah. Ini enggak, dengan seperangkat alat solat dan kitab suci Al-Quran. Mau dia melepasnya, maka kita bakti sama dia. Tapi mertua saya ini Pak Ustadz, menantu yang pertama disambutnya karena datang naik Alphard, menantu kedua dimuliakannya karena datang naik Innova, kami naik Kap 70 dikuncinya pintu. Sabar. Jadi ini yang bercerita ini tetangga rumah kami dulu, adalah menantu susah nikah sama anak perempuan kaya. Tiba-tiba
benci betul mertuanya nih, bagaimana mau repot segala macam. Akhirnya dia pun izin sama istrinya, istriku izinkan aku pergi, aku mau bercocok tanam ke pulau sana. Dia pun pergilah ke pulau itu, ditanamnya pisang, ditanamnya ubi, ditanamnya nanas. Akhirnya dia menjadi petani sukses, dibelinya lah, saking kayanya dia punya perahu, punya bahtera, lalu dibelinya keris kepala burung bayan. Dulu orang Melayu kebanggaan kalau punya keris kepalanya burung bayan. Coba ketik keris kepala burung bayan, keluar emas, dari emas, saking kayanya. Akhirnya dia pun datanglah ke rumah mertuanya. Oh, mertuanya menyambut, menantuku yang lama ku nantikan. Akhirnya dia pun datang ke rumah, disuguhkanlah, dijamulah makanan. Ketika dijamu makanan itu, dikeluarkannya lah keris burung bayan tadi, dicucuk-cucukkannya ke pinggan mangkuk. Apa kata dia? Oh burung bayan, makanlah, kaulah yang dijamu mertuaku ini, bukan aku. Jadi kau yang susah sekarang, berusahalah, nanti kalau sudah kaya bawa keris burung bayan. Insya Allah. Kalau tak ada berada, takkan tempua besarang rendah. Sayang ibu sepanjang jalan, kasih ayah di simpang jalan, kasih saudara ada berada. Ada dia, ada kita, baru sedap berkawan. Ada kita, ada dia, baru sedap bersaudara. Tapi di Pekanbaru ini ada saudara-saudara, pasukan inti itu ada. Saat kita susah, sadiquka man abkaka, saudaramu itu adalah yang sama-sama kawan menangis. La man adhaka, bukan yang kawan ketawa. Kawan ketawa banyak, kawan menangis berapa banyak? Kawan ketawa tuh yang di FB itu kawan ketawa semua tuh. 5.000 kawan di FB. Waktu susah minjam duit, ada mau? Kau kan kawan FB ku, minjamlah. Jangan-jangan nih akun palsu nih, kata dia. Oleh sebab itu pepatah-pepatah ini tetap eksis sampai sekarang. Apakah seorang bendahara masjid boleh menggunakan uang kas masjid untuk keperluan pribadinya? Ini nyindir saya nampaknya. Saya ini ketua masjid nih, biarpun begini-begini saya ketua masjid, Masjid Ibadur Rahman, Jalan Sukakarya. Mau tahu ketuanya? Ini deh, Ustaz Somad, boleh kami pakai duit masjid ini untuk keperluan ini? Tak boleh, tak boleh pakai. Kenapa Ustaz? Emangnya punya Ustaz nih? Bukan punya aku, ini punya umat. Tapi nanti kalau ada salah kesalahan, aku yang akan dituntut di hadapan Allah SWT. Kalau kalian masih senang aku jadi ketua, ikut aturan. Tapi kalau kalian mau ganti, buat kudeta tak berdarah, buat mubes secepat-cepatnya, ganti. Belum diganti juga sampai sekarang. Apabila masjid sangat membutuhkan karpet, padahal uang kas masjid banyak, tapi pengurus lebih mengharapkan bantuan dari jamaah untuk membeli, dan uang kas tersebut lebih banyak disimpan di bank, apa hukumnya? Wa amruhum syura bainahum, musyawarah antara pengurus, nenek mama, tokoh masyarakat, jamaah. Ini bagaimana nih karpet-karpet kita nih? Oh, karpetnya tebal, Taman Raudhah. Mungkin yang membuat maksiat, maka di situ semua. Itulah untuk operasional masjid, itulah untuk imam, itulah untuk khatib, itulah untuk dakwah, itulah untuk semuanya. Nah, dulu begitu, tak ada pengurus-pengurus karena langsung oleh negara. Mesir pun juga begitu. Mesir masjid-masjid itu imamnya PNS. Maroko diangkat imam pengurus dalam setahun 150, karena itu ditanggung oleh negara semua. Ustaz, apa hukumnya jual beli walet? Apakah air liur walet itu najis? Ini yang jadi masalah. Datanglah kucing menjilat air minum, ini air, datang kucing menjilat. Apakah air ini berubah menjadi najis? Tidak, air tidak menjadi najis. Itulah dalil air liur kucing tidak najis. Tapi jangan ditampung air liur kucing diminum. Oke, dua, Nabi sedang kasih tazkirah, ceramah, tausiah. Tiba-tiba datang unta menjilat. Unta itu berbuih mulutnya, dijilatnya, basah. Ketika Nabi mau sholat, dipakainya baju bekas jilat. Itu dalil air liur binatang tak najis, kecuali air liur anjing babi. Dalilnya, idza walagal kalbu fi ina'i ahadikum, kalau anjing menjilat bejana, ahriquhu, tumpahkan semua,
siram pakai air 7 kali, salah satunya campur dengan air tanah, sikat, karena najis. Nah, air liur walet mau dikiaskan ke kucing atau dikiaskan ke onta, maka air liur walet tidak najis. Kenapa ada ustaz yang ceramah katanya air liur walet najis? Air liur walet jadi najis karena bercampur dengan ciri walet. Karena sampai sekarang belum ada walet yang punya WC umum. Belum ada walet tulis sarang walet, WC wanita, WC pria. Ini tempat air liur, iko tampek ciri. Tak ada. Itulah yang menyebabkan dia menjadi najis. Saya kasih tahu prosesnya menjadi najis. Namanya mutanajjis. Ini suci, tahir. Ini najis, kotor. Tapi yang suci ini bisa berubah menjadi najis. Kenapa? Mutanajjis. Apakah mu'alaf yang masuk Islam itu merupakan takdir Allah atau karena usaha dia sendiri? Wa nafsin wa ma sawwaha, demi jiwa dan penciptaannya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah beri jalan fujur dan jalan takwa. Mu'alaf di simpang jalan. Kalau aku masuk Islam, nanti bapakku putuskan subsidi, nanti biniku minta cerai, nanti bisnis-bisnis hilang. Kalau aku tetap di sini, aku masuk neraka. Berpikir, qad aflaha man zakkaha, beruntung orang yang mensucikannya. Wa qad khaba man dassaha, merugi orang yang mengotorinya. Akhirnya dia pun azam, aku bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna rasulullah. Akhirnya mobil plat merah ditarik, akhirnya Jabarat datang dektor ditarik, diusir dari rumah dinas. Tetap enjoy. Siapa dia? Ustadz Dr. Yahya Waloni. Ditiupkan rahim masuk ke dalam perut orang Batak, Tapanuli Utara. Lalu kemudian lahir dengan nama yang bisa dibaca dari kanan, bisa dibaca dari kiri, Nababan. Tapi kemudian dia berpikir, aku mau kemana? Dan dia berpikir, kalau ku pilih jalan ini gini, pilih jalan ini gini, maka dia bersyahadat masuk Islam, menjadi Ustadz Nabawan. Selalu saya sampaikan di ceramah begini, ditiupkan ke lampu Tapanuli Utara. Pas kemarin ke Jakarta, Bintaro, pas sarapan pagi datang dia, aku Nabawan. Ini yang selama ini diceramahkan di rupanya. Nampaknya mau marah dia nih, rupanya mau selfie. Berfoto kami bersama sarapan pagi dengan Ustadz Nababan. Nanti kapan-kapan kemari jalan ke pesantren kita. Oh, lo masuk deh. Pak Ustadz, orang tua saya meninggal 5 bulan yang lalu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari pihak keluarga bermimpi bahwasanya dalam mimpi orang tua saya berpakaian cantik bagus, namun bedanya bau busuk. Apa maksud mimpi ini Pak Ustadz? Saya tak pandai makna mimpi. Pokoknya baca Quran, hadiahkan pada dia. Baca Al-Quran, sampaikan pahalanya sama dia. Ya Allah, sampaikanlah pahala. Wa in khatimul Quran, seelok-eloknya sekhatam Quran. Balik dari sini, mulai langsung. Beramalnya yang tunda-tunda. Balik dari sini, matikan TV, matikan HP, ambil wudhu, baca langsung Al-Fatihah. Habis itu Alif Lam Mim. Bisa 1 juz malam ini, mantap. Khatamkan Al-Quran untuk almarhumah Ammah. Tuh, yang kemudian doa, jangan pernah berhenti. Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma fir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha. Yang keempat, bersedekah. Besok pagi langsung, yang tunda-tunda. Besok pagi pulang kerja langsung singgah ke panti Muhammadiyah, ke panti Takdir Ilahi, ke panti Husnul Khatimah. Datang, Pak Panti, berapa anak susah yatim sini? Ada 200 orang. Waktu keluar, saya mau bawa nasi kotak nih. Berapa bungkus Pak? Ada agak 5 bungkus kau. Mau makan sama. Oh ya Allah, sampaikanlah hadiah pahala bacaan ini untuk pahala nasi bungkus ini untuk almarhum Ahmad. Ayu sadaqatu afdal, apa sedekah yang paling afdal? Saqiyul ma, memberi air minum. Makanya di Malaysia, di pintu masjid Muaz bin Jabal, di pintu masjid ada kotak macam ini besar, ada lubang-lubang botol isinya. Botol. Orang bersedekah air minum.
botol terus. Asal hilang satu botol, datang botol lagi. Asal hilang satu botol, datang. Begitu di Malaysia. Tempat kita sama tempat-tempat dia hilang. Saya pergi ke Kalimantan, tausiah di Banjarmasin. Habis itu kami pun ke rumah Pak Zairullah Azhar. Di depan rumahnya itu dibuatnya freezer, air kulkas tapi tak sampai beku, dingin saja. Dikasihnya gelas. Siapa saja yang lalu lalang situ. Gelasnya tak hilang karena dikasih rantai besi. Besar gembok-gemboknya situ. Jangan-jangan ada pula security khusus yang menjaga. Ini bagus kita bersedekah. Kamu udah ada sedekah air minum? Tak ada Pak Ustaz. Sedekah freezer? Tak juga ada. Apa yang kau sedekahkan? 5 sumur bor dah aku bangun. Mantap. Buatkan sumur bor. Tak berhenti. Ini almarhumah emak sampai. Doa yang paling penting. Doa silahul mu'min. Allahumma fir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wasi' madkhalaha. Adapun mimpi-mimpi ini ada 3 kemungkinan. Bisa jadi Allah Subhanahu wa taala ilham, bisa dari syaitan menakut-nakuti. Yang ketiga proses berpikir yang tak selesai. Pikir tak selesai, terbawa di waktu malam. Adghasu ahlam. Makanya bapak jangan mikir macam-macam. Nanti takutnya terbawa waktu malam. Gitu deh. Apa bang kata bini? Ingin macam Ustaz Arifin Ilham gitu. Disiramkannya kuah bakso. Saya pikirkan itu, karena dia bisa terbawa di waktu malam. Pak Ustaz, di kampung kami ada orang sakit tapi berobat minta bantuan jin. Buka surat Al-Jin juz 29. Ya'udzuuna birijalin minal jin. Mereka minta bantuan jin, fazaduhum rahaqa. Mereka makin jauh dari Allah. Jangan berkawan sama jin. Yang dulu datuknya pernah berkawan jin, batuknya mati, datang jinnya ke ayahnya. Ayahnya sekarang sudah mati, datang jin itu ke dia. Dia pula anak pertama. Hai Abdul Somad, aku mau berkawan sama kau. Langsung saya jawab, aku tak perlu berkawan sama kau karena friendku di fanpage sudah ada 400.000 orang. Bagaimana caranya menasihati adik perempuan supaya mau pakai jilbab? Panggil dia, come here, sini, aku ni abangmu. Kalau kau tak pakai jilbab, selangkah lagi aku masuk surga, kau nanti akan menarik aku masuk neraka. La yadkhulul jannata dayyus, tak masuk surga dayyus, orang yang tak ada cemburu kepada adik perempuannya. Pakai jilbab. Saya tak sanggup keras begitu Pak Ustaz. Pakai jilbab. Ustaz tu pandai ceramah aja tu. Adik perempuannya tak pakai jilbab. Adik saya laki-laki satu orang. Bagaimana jika kita berdoa agar teman kita yang non muslim agar dapat diberi hidayah? Itulah doa Nabi. Allahumma hadi qaumi fa innahum la ya'lamun. Berikan dia hidayah ya Allah, karena dia ini tak tahu. Besok berikan dia buku. Ini ada untuk kamu ya bro. Buku apa nih? Orang-orang kumpulan biografi mu'alaf. Kenapa mereka masuk Islam? Kan ada tuh buku mu'alaf masuk Islam. Dokter masuk Islam. Kenapa ini masuk Islam? Ada yang masuk Islam karena mendengar azan, ada yang masuk Islam. Dibacanya. Doa terus. Bagaimana pendapat Ustaz tentang Ustaz yang diundang ceramah oleh bank konvensional padahal bank merupakan riba? Saya selalu diundang bank konvensional. Terus duitnya tak saya makan. Dikasihnya duit banyak-banyak, saya simpan, saya bagikan ke fakir miskin. Kapan Ustaz ngasih? Taklah saya umumkan pula. Saya bagikan anak yatim, fakir miskin, saya masukkan ke amplop, saya bagikan. Maka kalau saya diundang bank konvensional, duitnya tak saya ambil. Kuehnya Pak Ustaz? Ini kueh ni yang masalah. Saya kebetulan waktu itu sedang puasa hari Senin, diundang bank konvensional. Pas pulang dikasihlah kueh 1 kotak. Pas jam 6:05 macet azan Ar-Rahman. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Duit kuih tak ada. Saya tengok kuih dari bank konvensional tadi lemper sama bolu. Kata setan, makan. Darurat tak apa-apa, daripada kau mati, daripada kau sakit, daripada kau mati.
Tapi malaikat berkata, jangan makan, ini riba, ini riba, ini riba. Padahal biasanya di bawah flyover Ar-Rahman itu banyak anak-anak jual koran yang selalu dikasih kue. Hari itu tak ada. Seolah-olah mereka tahu bahwa kue ini haram. Terus saya mau ceramah waktu itu di Jalan Sakuntala. Terus saya masuk ke belok Harapan Raya. Tak ada juga anak-anak situ. Terus lagi tak ada. Pulang jam 10, belum makan lagi itu. Pulang jam 10, balik saya jalan yang sama. Pas turun di Jalan Sudirman, jalan masuk Sudirman, masuk saya Jalan Nangka, mau makan seafood. Begitu saya turun, ada orang buta. Orang buta. Tak jadi saya makan. Saya tanya, "Bapak, siapa yang jemput?" Enggak ada. "Tinggalnya di mana?" "Jalan Duyung." Dari pasar, dari awal Nangka ke Jalan Duyung dia mau jalan jam 10 malam. Saya tengok memang serius nih butanya. Karena ada buta ni kadang pagi dia melek, malam dia buta. Ini memang saya cek memang buta. Saya tengok dia bawa kuaci, jual kuaci sama ini. Kalau ikut saya lah, ya. Saya masuk dalam, jalan, saya kasihlah kue itu sama dia. Namanya siapa? Purba. Oh, rupanya sudah tertulis nama si Purba. Si Purba lah yang cocok makan kue haram. Rumah dia di jalan. Itulah saya kasih kue itu sama dia. Alhamdulillah Ustaz. Ustaz sekarang viral, ngetop. Baru tahu dia. Kami bangga memiliki Ustaz dari Riau terkenal, tak hanya di Indonesia, bahkan sampai di Malaysia. Ini tak betul. Masa dia bilang Malaysia? Jepang, Korea. Semalam ada SMS dari Rotterdam. "Ustaz, kami dari Rotterdam. Di sini banyak orang menikmati ceramah Ustaz. Saya menerjemahkannya ke bahasa Belanda." Malaysia kata dia. Sepele. Dengan ini apakah Ustaz merasa memiliki sifat sombong? Kena 12 pas. Sombong, insyaallah. Ustaz udah sombong, astagfirullahalazim. Mudah-mudahan kita diselamatkan dari sifat sombong, insyaallah. Bagaimana cara berdiri dua orang perempuan solat berjamaah, satu orang imam, satu orang makmum? Yang pertama mengatakan sejajar aja, sejajar. Dikiaskan Nabi sedang solat, lalu ditariknya telinga. Nabi sedang solat, tiba-tiba datang Abdullah bin Abbas di sebelah kiri, ditarik Nabi telinganya, digesernya ke kanan. Tak ada di situ disebutkan Nabi di depan sikit, di belakang. Itulah kelompok satu katakan pokoknya di kanan, sejajar. Tapi nanti kalau ada nampak menengok satu kaki ke belakang, itu dia pakai. Bagaimana kalau orang nanti mau datang, dia tak tahu mana yang imam mana yang makmum, maka ketika dia buat begitu, oh ini imam, ini makmum. Karena tak semua orang mengerti salat. Nah itu. Jadi kalau dia ikut pendapat pertama, dia sejajar aja sama. Tapi kalau dia ikut pendapat kedua, dia geser sikit untuk mengasih tahu nanti imam kloter 2, kawan yang akan datang terlambat, oh ini imamnya. Kan tak mungkin ditulisnya imam nih. Apa hukumnya jika akan melaksanakan tawaf, sudah tiba di Masjidil Haram, sadar teman saya yang pakai cadar belum melepas cadarnya? Bagi perempuan yang bercadar, yang tawaf menutup wajah, itu dibuatnya macam kawat di sini. Jadi cadarnya tak menempel macam karet. Sama macam orang tak boleh tawaf menutup tangan, maksudnya dipakainya sarung tangan. Dipakainya sarung tangan karet, itu baru tak boleh. Tapi kalau tangannya di dalam jilbab, jilbabnya panjang, lalu tangannya di dalam begini, maka itu tidak kena dam. Jadi bukan menempel. Begitu juga ini, dia bercadar, tak dibukanya, tapi dia dari atas, dari atas. Bukan yang macam ninja tu, kan itu yang karet yang orang di puncak selalu pakai itu, atau mau pergi naik ke gunung Tangkuban perahu. Itu tak bisa. Ini kain yang longgar, kain longgar, maka itu tetap bagi sebagian mazhab Hambali.
Syekh Ibn Utsaimin, Syekh bin Baz membenarkan orang tawaf. Nanti kalau baca fatwa di internet, membolehkan karena sama seperti tangan yang berada di dalam jilbab. Adapun mazhab Syafi'i maka wajah tetap dibuka. Kamu condongnya kemana? Saya ikut mazhab Syafi'i. Bukalah wajah. Seorang berikan modal usaha, kita ketahui uang itu dapatnya dari tak baik atau dari hasil narkoba, jangan diterima. Besar Pak Ustaz, jangan terima. Bagi dua kita Pak Ustaz, istikharah dulu. Dalam surat tafsir Al-Mu'minun ayat 1 sampai 2 tentang keberuntungan menjaga kemaluan kecuali terhadap istri-istrimu dan budak-budakmu. Yang menjadi pertanyaan saya, tak menjaga kemaluan atau menggauli budak dalam ayat ini tanpa harus menikahinya dulu, atau boleh menggaulinya tanpa harus dinikahi? Misalnya tiba-tiba kita perang sama Singapura, tiba-tiba menang kita, lalu amoy-amoy itu jadi budak. Jadi budak itu bisa didapat dengan cara tiga. Yang pertama kita beli, aku beli budak ni ya. Yang kedua dengan cara warisan, punya ayah kita turun ke kita. Yang ketiga perang kita dengan dia, menang kita, dia jadi budak. Apa perlu kita akad nikah lagi? Tidak, karena akad budak lebih kuat daripada akad nikah. Akad budak itu hak milik, sedangkan akad nikah tak hak milik. Tak pernah suami berkata, istriku kau adalah milikku, kau bisa kujual. Tak bisa. Maka lebih kuat akad budak daripada akad nikah. Maka budak tak perlu diakad ulang. Tapi mengkaji masalah budak ini, Islam agama yang membebaskan perbudakan secara berangsur-angsur. Supaya jangan nanti dituduh Islam ini melegalkan perbudakan. Kalau ada orang bersumpah aku takkan aku menikah untuk selamanya waktu bininya meninggal, besok pagi bagaimana cara menebusnya? Fakaffaratuhu it'amu 'asharati masakin, kasih fakir miskin makan 10 orang. Au kiswatuhum, atau kasih baju 10 pasang. Au tahriru raqabah, bebaskan budak. Islam agama yang membebaskan perbudakan di atas dunia berhasil. Afrika sekarang masih ada perbudakan. Jadi masalah cerita budak ini jangan potong-potong. Nanti orang menuduh apa nih Islam ni agama melegalkan perbudakan. Islam menghapuskan perbudakan bertahap. Zakat dapat 8 miliar, 1 miliar untuk budak, 1 miliar untuk budak. Mana dia? Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab. Datang budak kemari. Aku ni budak. Budak mengkalis kah? Aku ni budak hamba sahaya Pak Ustaz, mau merdeka. Kata tuanku, kalau kau bisa bayar 100 M kau bebas. Maka pengurus masjid ngasih dia, ni 1 M kau tebus dirimu. Begitu Islam membebaskan perbudakan. Maukah engkau kutunjukkan amal yang paling hebat? Apa dia? Bebaskan budakmu. Datang Abdullah bin Umar, dia punya budak kesayangannya Rumiah, bermata biru, berkulit putih, berambut pirang, Rumiah. Dibebaskannya jalan Allah, bebas. Ketika turun ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kau takkan dapat kebaikan sebelum kau sedekahkan yang paling kau cintai. Budakku ini bebaskan Allah. Abu Jahal, Abu Lahab, sejahat-jahatnya Abu Lahab, dibebaskannya budaknya. Nama budaknya Thuwaibah. Assalamualaikum, tak pakai assalamualaikum. Abu Lahab kok pakai assalamualaikum. Good morning Abu Lahab. Ya, good afternoon. Itu keponakanmu sudah lahir. Laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Saking senangnya Abu Lahab, anak kemanakanku laki-laki. Sejak hari ini kau bebas jadi budak. Dibebaskannya budaknya, namanya Thuwaibah, ibu susu Nabi Muhammad SAW. Saya nak nanya nih, apa hukum bekerja di perusahaan perkebunan kelapa sawit milik swasta asing sebagai staf? Boleh. Tapi dia orang asing tak Islam, no problem. Mana dalilnya? Nabi membolehkan Ali bin Abi Thalib mengambil upah menimba air di rumah orang Yahudi. Susah, makan tak ada. Ali mengambil upah menimba air sumur orang Yahudi. Boleh, selama tak ada kait. Tapi kalau agamamu ditekannya, kau tak boleh solat Jumat tak boleh, jangan, rusak iman.
Habis itu ada pertanyaan lagi nih Ustaz. Tak apa-apa. Apa yang harus saya lakukan jika perusahaan tersebut bersengketa dengan masyarakat setempat? Apakah saya harus membela tempat perusahaan? Hindari sengketa. Apalagi di tempat-tempat tanah ulayat, tanah masyarakat. Nanti bersengketa, dia pakai pengacara, datang masyarakat mengobrak-abrik, membakar, kau dua-dua tak dapat, gaji tak dapat, nyawa melayang. Cari tempat yang selamat. Ustaz, jika kita ada rezeki sebelumnya berniat umrah, tapi seiring waktu godaan wanita begitu besar, mana yang lebih dulu kita dulukan, menikah atau umrah? Nikah, cari yang kaya-kaya tuh, bisa umrah sama dia. Adinda, mau tak aku nikah sama aku? Dulu kawan saya macam-macam motivasi dia mendekati perempuan. Mat, aku mendekati ini, kenapa? Cincinnya 3 katanya. Ini nampaknya kalau nikah sama awak senang kita ini, kata dia. Iyakunu fuqara, kalau kau nikah fakir, maka Allah akan iyakunu fuqara, kalau kau fakir maka Allah akan mengkayakan engkau. Tapi ini dua-duanya kan wajib. Menunaikan nazar wajib, menikah juga wajib. Mana yang boleh tarakhi? Kau tahan hawa nafsumu, kau tidak termasuk laki-laki yang 300 tenaga kuda, masih bisa kau tahan, maka kau segerakan umrah. Ini tak bisa Pak Ustaz. Asal nampak saya error saya. Jangankan nampak perempuan Pak Ustaz, pernah saya menelpon Pak Ustaz, halo, pulsa Anda tinggal 3.000 lagi. Bernafsu saya dengar dia Pak Ustaz. Cepat-cepat nikah, cepat-cepat nikah, daripada memanjik tiang listrik. Suami saya seorang preman. Apa hukumnya saya minta cerai? Karena saya sudah tak tahan lagi Pak Ustaz. Langkah pertama, bukan langsung cerai, panggil wali. Wali ibu ada 6: ayah, datuk, abang, adik, abang ayah, adik ayah. Panggil wali. Pecandu narkoba, sini kau sebentar. Dulu kami nikahkan anak kemanakan kami ini karena kami tengok kau pakai baju koko, ternyata baju koko isinya setan, maka kau mesti tobat nasuha. Berhenti ya, kalau tak berhenti tengok nanti. Alhamdulillah, pintu taubat terbuka, berhenti dia, terimalah dia. Jangan main langsung saja, hati bolak balik. Qabul mu'min baina asabi'ir rahman. Tapi ini tak bisa dipenjara, dia mesti rehabilitasi. Ngaku dia, aku sekarang sembuh, tapi kalau aku tak pakai aku menggerutar, nanti aku sakau. Maka kirim dia, minta nomor Pak Dedi, anak jamaah kita, nanti dia akan bawa ke rehabilitasi narkoba. Beliau punya duta narkoba, ada anak-anak muda. Jangan malu punya anak punya narkoba. Itu pesan dari Ketua BNN, Badan Narkotika Nasional. Apa hukum seorang istri yang meninggalkan suami di rumah karena tidak mau diajak pengajian? Seorang istri meninggalkan suami di rumah karena tak mau diajak pengajian, mana yang lebih baik Pak Ustaz? Menemani suami atau ke pengajian? Suami itu dia yang mengajak ibu ke pengajian. Ibu punya hak 5 kepada suami: makan, pakai, pendidikan. Makan, pakai, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Mestinya suami itu yang mengajar istri, mengajar baca Quran. Tapi kalau tak bisa, Adinda, aku tak bisa mengajar engkau, maka ayo kita sama-sama belajar. Begitu idealnya. Tapi kalau nasib tak baik, dapat Fir'aun. Jadi gimana nih Pak Ustaz? Tak boleh ditinggal, jangan tinggal dia. Maka musyawarahkan, kumpul sama wali-wali. Wali-wali, perempuan punya wali. Ibu walaupun sudah punya anak, walaupun janda, tetap punya wali. Jangan tinggal merasa wali itu punya bukan cuma nikah saja, pakaian kita, makan kita, itu wali. Maka belajar tentang fikih wali. Ini fikihnya Ustadz Mas Riyadi Hasan. Makanya kita udah bagi-bagi fikih ini. Fikih kontemporer Dr. Muhammad Saleh, fikih ekonomi Ustadz Asmullah, fikih ibadah Ustadz Samsudin Muir, fikih masalah nikah itu Ustadz Mas Riyadi Hasan. Pokoknya selalu nampak Ustadz Mas Riyadi ingat nikah. Dalam dunia medsos sering saya baca, sok mengkafir-kafirkan orang. Kalau anti dengan orang kafir jangan pakai HP, karena HP itu buatan orang kafir. Bagaimana sikap kita Pak Ustaz? Tidak ada larangan pakai alat orang kafir. Ketika perang disuruh gali parit,
gali parit itu kan strategi orang kafir. Tak ada larangan pakai orang pakir. Ini orang-orang liberal, orang-orang yang jahil. Kau tak tahu masalah pakir ke pakir, kafir tak kafir. Tak ada larangan pakai alat orang kafir. Ini punya orang kafir, ini orang kafir. Ini punya orang kafir. Maka tak ada larangan pakai alat orang kafir. Apa hukumnya Pak Ustaz jika seorang guru di sekolah kadang jadi imam solat namun mengharapkan upah dari imam tersebut? Imam memang dikasih gaji. Dari mana dia digaji? Baitul Mal. Imam Syekh Abdurrahman Sudes itu dibayar. Masjid harus ada imam tetap. Makanya saya kalau diajak pembukaan masjid baru, saya tanya pengurusnya, udah diangkat imam, berapa alokasi dana untuk imam? Haji Bakhtiar di Rokan Hulu, berapa digajinya imam? 5 juta sebulan, diberangkatkan haji, diberangkatkan umroh, buat masjid 3 miliar besar di kepenuhan, berapa miliar kepenuhan, imamnya diangkat, hafiz Quran 30 juz. Kita tak bisa 30 juz, juz 30 pun jadilah. Setiap selesai wudhu, saya selalu sering buang angin. Kadang sebelum solat, saya tahan sampai selesai solat. Apakah solat saya sah? Sah. Lepaskan lebih baik daripada ada orang masuk rumah sakit. Kan malu kita masuk rumah sakit. Sakitnya apa? Kau sakit apa? Badan sehat. Rupanya tak bisa terkentut. Maka selagi bisa kentutlah sepuas-puasnya. Air banyak, apa salah? Tapi kalau ditahan makruh, tidak sampai batal. Kalau terasa macam keluar, macam tidak, macam keluar, macam tidak, jangan kau batalkan solatmu hatta tasma'a sautan, sampai kau dengar suara atau kau cium bau. Karena ada tak bersuara tapi baunya luar biasa. Apa boleh kita pergi berobat dengan terapi? Orang tu menterapi kita selalu mengatakan bahwa di badan kita ini ada jin yang mengganggu. Dia bisa mengubah gangguan jin. Apa terapi seperti itu termasuk syirik? Dukun ini. Kalau mau mengeluarkan jin, Ustaz Saifullah siang, Ustaz Zafrullah malam. Siang Saifullah, malam Zafrullah. Masjid Al-Falah. Kemudian di rumah sakit ibu dan anak Zainab. Itu di basement ada juga ruqyah. Apa boleh saya meninggalkan sholat Jumat menggantinya dengan zuhur karena saya bekerja di perusahaan pembangkit listrik yang apabila ditinggalkan riskan terjadi? Ganti-gantian. Jumat ini aku, Jumat depan kau, aku yang sholat, supaya jangan berturut-turut 3 Jumat. Man tarakal jum'ata salasa marratin tahawunan, siapa yang meninggalkan sholat Jumat 3 kali berturut-turut karena sepele, fa'adha'allahu ala qalbi, Allah mengunci hati. Ada orang berutang sama saya, begitu sudah waktunya saya minta balik uang saya, susah lagi. Senasib kita ni. Bahkan susah dihubungi, telepon tak diangkat, SMS tak dibalas. Apa yang harus saya lakukan Pak Ustaz? Saya tak bisa ikhlas karena uangnya tak sikit. Saya jumpa saya di rektorat. Ente nomor ente 3 saya ente kasih, tapi tolong yang ini jangan diupload di internet ya. Ini tolong dulu. Nanti dikat, dibuang. Ente sudah 3 telepon ente tak diangkat. Kapan ente bayar? Pogok orang ya, bosar macam Aderai. Kapan ente bayar? Oh nanti uang, kapan ente bayar? Nantilah nomor kan ada. Ente di telepon saya tak bisa. Nantilah besok pagi di tempat ini kutunggu ente. Di tempat ini. Kalau ente tak bayar besok pagi jam 8 ku tunggu di sini, ku kampak kepala ente. Balik duitnya. Balik. Kapan ini terjadinya? Bukan sekarang. 5 tahun yang lalu. Belum saya menjadi ustaz seterkenal sekarang ini. Jadi kita bukan mau membunuh dia, kita mau menyelamatkan dia jangan sampai makan haram. Karena saya tengok mobilnya mewah, jamnya mahal, mobil dia pakai Lancer hiu tuh yang mahal. Dia mau main-mainkan kita. Tengoknya saya kurus, disangkanya saya takut sama dia. Kecil lah. Jadi tentang masalah ini, begitu saya dapat duit, yang lain bertanya, dapat mat katanya. Dapat, saya bilang. Gimana caranya? Begini caranya. Oh aku tak sanggup. Silakanlah duit kau hilang. Man mata duna malihi fahuwa syahid. Siapa yang mati membela hartanya, dia mati syahid. Niat saya 2. Pertama, saya tak ingin dia makan haram.
Yang kedua, jangan sampai asal nampaknya nanti orang kurus macam saya diambilnya duitnya. Tengoknya macam saya, ini bisa dimainkan nih katanya. Tak bisa. Jangan kau anggap sama semua. Tak semua laki-laki begitu. Saya ingin bertanya Pak Ustaz, apakah ria kalau saya mengupdate video ceramah ke medsos seperti Instagram, padahal tujuan saya dengan mengupload tersebut dapat mengajak anak muda? Lakukan, luruskan niat. Anak-anak muda sekalian, marilah kita hadiri yang akan dihadirkan oleh Ustaz Hasbullah Muzammil Hasbullah, akan dihadirkan oleh Ustaz Hanan At-Taki. Mari kita, boleh. Bagaimana cara ampuh mengajak perempuan anak orang untuk ta'aruf bersama kita? Bukan perempuan tu diajak. Ini yang salah nih. Kau pula anaknya diajak. Di mana kamu ketemu dia? Di depan tadi Pak Ustaz. Pas sedang apa? Pas nyari-nyari sendal. Mana lah sendal? Pas apa? Nah, akhirnya tanyalah sama Pak Security. Pak, ya. Itu perempuan tadi itu siapa? Oh, anak apaan? Anak dia, iya. Kira-kira siapa yang dekat sama bapak ya? Tanya, siapa yang dekat sama bapak ni? Oh, Pak itu dekat tu sama dia. Pak Rinal tu dekat sama dia. Datanglah Pak Rinal, lihat. Bisa tak bapak apakan lobbykan sama dia? Besok kita datang. Datanglah sama dia. Dan ini bapak tu orang apa dia? Oh, dia orang Minangkabau. Ajak Ustaz Aldinop. Ustaz Alnop Dinar. Ustaz Alnop, yo. Aiko calon mertua ambo ke orang awak bana. Tolong Ustaz lobbykan ambo kainya. Pak, yo, lai kana Pak ambo kan Ustaz di Masjid An-Nur. Yo. Iko Pak orangnya baik. Bagus. Oh, rancak bana Pak. Kenal Ustaz sama nyonya. Balanci-lancian rumahnya bawa ada. Laki mana Pak? Kebetulan Ustaz calon mertua saya ini orang Jawa Pak Ustaz. Carilah Ustaz orang Jawa. Siapa Ustaz orang Jawa? Ya? Ustaz Sustrisno. Ustaz Sustrisno, panggil Ustaz. Bukan kata saya ya, kata Pak Adina. Ustaz Sustrisno. Ya, Ustaz Sustrisno kan tetap di sini. Iki calon pojok iki wong Jawa Pak Ustaz. Datanglah Ustaz Sustrisno. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pripun kabare Gus Pang dina ora teko kene ya? Masyaallah, matur suwun. Iki sapa? Iki Pak wonge soleh tenan iki. Maka insyaallah di lobinya. Jangan bawa saya. Kalau saya antum bawa masalahnya, antum tak jadi, saya dijadikan. Enggak. Saya sampai sekarang belum pernah diajak. Ada kemarin anak dari Kubang minta ajakkan ta'aruf, tak mau saya. Kenapa? Saya orangnya mudah emosi. Saya takut nanti pas datang ke sana kasar cakap bapaknya, saya lebih kuat. Aturan tak jadi kan kasihan dia. Cari ustadz yang lembut, Dr. Mustafa Umar, Dr. Muardi Muad Saleh, Ustadz Saidul Amin. Ustadz Saidul Amin tuh lembut tuh, bunyinya aja yang keras. Gimana kau tadi gitu. Tapi kalau udah cerita itu lembut deh. Kertas terakhir. Dr. Mustafa Al-Bugha Al-Wafi mensyarah hadis. Hadis ini memberi pengertian bahwa barang siapa yang berniat untuk beramal saleh, lalu ada halangan yang tak bisa dielakkan, sakit, meninggal, maka dia tetap dapat pahala. Maka tiap malam niat tahajud, dan malam tiap tahajud, ibadah tidur, Allah bersedekah tidur. Tapi jangan tiap malam itu tidur. Sedekah, berniat. Berapa banyak orang yang tidak beramal tapi dapat pahala? Kenapa? Niatnya baik. Berapa banyak orang beramal tapi tak dapat pahala? Kenapa? Niat tak baik. Maka kita disuruh niat baik. Bagaimana pengambilan kesimpulan ini bisa ditarik bila kita merujuk kepada hadis? Maksudnya hubungan hadis dengan kesimpulan yang ditarik oleh Mustafa Al-Bugha. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Orang akan mendapatkan sesuai dengan niatnya kalau sempat beramal. Kalau tak sempat beramal, maka niyatul mu'min khairum min amalihi. Niat lebih baik daripada amal. Loh, kok ada pula niat lebih baik daripada amal? Orang beramal tapi niatnya rusak, orang tak sempat beramal tapi niatnya tak rusak. Positive thinking. Saya menyimpan panah. Panah apa nih? Niat untuk ikut perang dengan Imam Mahdi kalau dia datang. Apa saya dapat pahala jihad meskipun meninggal sebelum Imam Mahdi ada? Ya.
Antum beli panah sama busurnya, busur itu sekarang 1 juta satu, gantungkan di dinding untuk hiasan. Nanti kalau Imam Mahdi aku akan meninggal antum sebelum Imam Mahdi datang, antum dapat pahala jihad. Orang yang paling bersedih adalah orang yang mati tak ada niat jihad. Niat jihad, harus ada niat jihad. Apakah dari hadis ini berkembang menjadi ilmu tentang maqasid syariah? Karena kaidah fikih pertama bicara tentang al-umur bimaqasidiha. Ya, maqasid datang belakangan secara sistematis oleh Tahir bin Ashur. Tapi sebelumnya dulu sudah ada Imam Asy-Syatibi, al-maqasid asy-syar'iyyah. Tujuan. Siapakah ulama dari mazhab Syafi'i yang mengajarkan maqasidus syariah? Karena saya diajarkan dengan kitab Imam Syatibi, Maliki. Apakah usul fikihnya sama dengan mazhab Syafi'i? Apa boleh mempelajarinya dan tidak akan terjadi khilaf dengan mazhab Syafi'i? Ingat, yang kita pelajari itu usulnya, bukan furu'nya. Usul manhaj maqasidnya itu yang dipelajari. Tentang maqasid, tanya yang alim, paham maqasid. Doktor enggak yang sekarang, Helmi Basri. Saya tak menguasai maqasid. Kebanyakan ahli maqasid ini Maliki, karena di dalam Maliki ada masalih mursalah. Makanya yang ahli maqasid di Maroko, Syekh Dr. Raisuni, ahli maqasid, mazhabnya Maliki. Tapi sebenarnya maqasid sudah ada dalam Al-Mustasfa Al-Ghazali, hanya saja tidak secara mustakil tersendiri. Di dalam usul fikih itu ada maqasid. Saya mendengar hadis la amala liman la niyata lahu, tak ada pahala perbuatan kalau tak ada niatnya. Saya menyesal karena setiap amal yang saya lakukan dulu, kuliah, bantu orang tua, tak ada niat mencari ridha Allah. Tapi bukankah setiap solat saya selalu membaca doa iftitah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin? Ini antum menganggap setiap mau beramal niat dulu, setiap mau beramal berniat dulu. Bedakan antara ibadah dengan perbuatan. Solat niat di awal, puasa niat di awal. Adapun belajar menuntut ilmu, tak ada tiap pagi berniat, aku berniat pagi ini mau menuntut ilmu kan Allah Ta'ala. Nanti masuk jam kedua, aku berniat lagi jam kedua Allah Ta'ala. Aku berniat lagi jam ketiga. Maka itu sudah secara umum. Maka dibedakan antara ibadah mahdhah pure, salat, zakat, puasa, haji, tawaf, sa'i, murni. Tapi ada perbuatan-perbuatan yang bernilai ibadah. Ibu mengandung anak, tidak ibadah. Tapi ketika mengandung anak supaya dapat niat amal soleh, ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, engkau maksudku yang kutuju dan ridhamu yang kucari. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Oh, banyaknya lagi. Wow, lah sampai jam 1 malam kita kaji. Minggu depan saya kan dulu janji kita ada beberapa Senin yang sudah terlanjur janji lama yang setahun yang lalu tak bisa di cancel. Maka tanggal Senin depan saya di luar kota, kita lanjutkan tanggal 23. Kita jumpa lagi tanggal 23. Ingat 23. Jangan nanti keluar berubah jadi 32. Insyaallah ini akan kita jawab. Jangan lagi tulis pertanyaan, ini aja lah. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma arzuqna as-sidqa fil qawli wal ikhlasa fil amal. Ya Allah, berikan kami sidq, jujur pada ucapan, wassil wal ikhlas fil amal, berikan kami ikhlas dalam beramal. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Jadikan kami orang-orang yang mendengarkan kajian yang baik, mengiringinya dengan amal yang baik, ya Allah.
Allahumma alimna ma yanfa'una, ajarkan kepada kami ilmu yang bermanfaat. Wanfa'na bima 'allamtana, yang sudah engkau berikan pada kami, jadikan dia berguna bagi kami, bagi bangsa kami, bagi umat kami, bagi anak cucu, bagi keluarga kami ya Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, bagi kami keselamatan dalam agama, wa afiatan fil jasad, sehatkan jasad badan kami, wa ziyadatan fil ilm, tambahkan ilmu kami, wa barakatan fil rizq, berkahi rezeki kami, wa taubatan qabla al maut, beri kami taubat sebelum mati, wa rahmatan indal maut, beri kami rahmat ketika mati, wa maghfiratan ba'dal maut, berikan kami ampunan sesudah mati. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut, ringankan kami waktu melewati sakaratul maut ya Allah. Wan najata minan nar, selamatkan dari api neraka. Wal afwa indal hisab, maafkan segala amal kami ketika nanti semuanya dihisab ya Allah. Allahumma ij'alna minal mukhlishin al-khuddin, jadikan kami orang-orang yang ikhlas karena Engkau ya Allah. Ya muqallibal qulub, wahai Engkau yang membolak-balikkan hati, sabit qulubana, kokohkan hati kami ala dinik, dalam agamamu, wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum, minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf silap salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.